Shalom semuanya, kembali dalam program Deep Talk with Pastor pada dasar Alkitab kita. Kita coba menyelesaikan Injil Matius ya. Hari ini kita akan ngebahas Matius pasal yang ke-11. Bapak Ibu yang baru join pertama kali, baru ketemu link ini, Bapak Ibu bisa ikuti pasal-pasal sebelumnya. Bapak Ibu bisa cari di channel YouTube The Warriors atau kitab-kitab lainnya. Kita hampir menyelesaikan seluruh perjanjian baru ya. Jadi Bapak bisa membaca, bisa melihat, bisa mendengarkan ya. Di dalam bulan-bulan yang lalu. Bapak bisa cari di channel YouTube ini, Bapak bisa download juga. Jadi suaranya, audionya bisa direkam gitu. Saya sudah buka link downloadnya sehingga sudah bisa mendownload audionya atau merekam juga sehingga dimanapun saudara bisa berada, saudara bisa mengikuti program ini karena program ini memang tujuannya untuk membuat iman kita semua semakin bertumbuh. Itu goal saya gitu ya. Mari kita siapkan hati kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini kami dipersatukan kembali dalam program ini. Dan doa kami malam hari ini Matius pasal 11 bisa kami selesaikan dan kami memahami dan mendapatkan banyak kebenaran yang bisa kami temui dan akhirnya menjadi bekal kami dalam menjalani sisa hidup ini yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan satupun kami yang Kau lalui Tuhan, kami siap diberkati. Haleluya. Amin. Kita siapkan Alkitab kita, saudara, masing-masing ya. Saya menyiapkan Alkitab saya, saudara juga menyiapkan Alkitabmu, supaya nanti masing-masing kita semakin bisa lebih dalam karena membaca dan mendengarkan ayat-ayatnya secara visual dan secara audio. Panca indera kita ini dipakai dengan maksimal. Siapkan Alkitab kita. Besar perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Iya, Injil Matius pasal yang ke-11 ayat pertama. Masih berarti prekop yang kemarin, saudara ya, di pasal yang ke-10 yang baru kita selesaikan di hari kemarin. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana dan mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Jadi, habis berpesan, habis mengutus murid-muridnya, Yesus pergi dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil. Ya. Perikop berikutnya di pasal 11, Yesus dan Yohanes Pembaptis ayat 2. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan, angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi? Melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya. Sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan surga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat tentang tampilnya Yohanes. Dan jika kamu mau menerimanya,
Ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Dengan apakah aku kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup suling bagimu, tapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Nah, perikop yang sangat tajam, perikop yang sangat dalam, yang menceritakan tentang siapa sebenarnya Yohanes Pembaptis di mata Tuhan Yesus. Ya, jadi rupanya Yohanes Pembaptis di dalam penjara masih bertanya soal siapa Yesus. Padahal kalau kita membaca dalam pembaptisan kan clear sekali dia berkata bahwa itulah anak domba Allah. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ketika Yesus mau dibaptis, sebenarnya aku yang harus dibaptis olehmu, kata Yohanes Pembaptis gitu kan. Secara naluri, secara kebatinan, roh, mungkin dia tahu siapa Yesus. Tapi ya, melihat sepak terjangnya Yesus dalam pelayanan, dia mungkin ya berharap ya, Yesus itu ya seperti layaknya orang Yahudi lain yang punya pengharapan tentang mesianik. Bahwa Yesus itu akan menjadi raja dan lain sebagainya. Sehingga apa yang roh katakan kepada Yohanes dengan apa yang dia lihat, dia dengar, dengan akal logikanya dia itu agak nggak sinkron gitu. Sehingga dia masih mengutus murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus, apakah engkau yang akan datang itu? Haruskah kami menanti orang lain lagi? Ya, jadi ini kan dilema. Satu sisi Yohanes Pembaptis sadar siapa Yesus ketika dia mau membaptis Yesus, tapi sisi lain dia mempertanyakan siapa Yesus. Dan ini hal yang sebenarnya juga natural, hal yang alami. Kadang kita bisa percaya kepada orang, kadang kita kayaknya meragukan orang. Itu juga, ya. Dalam pelayanan saya banyak ada orang yang katanya bertobat karena pelayanan saya, tapi orang yang ngomong begitu di mulutnya akhirnya juga berkata bahwa saya ini A, B, C, D yang tidak sesuai dengan apa yang dia saksikan dalam tahun-tahun yang lalu. Orang yang berkata A kepada saya, tiba-tiba besoknya bisa berkata Z. Jauh sekali. Orang yang tadinya akunya mendengar saya, akhirnya perkataan saya nggak didengar lagi sama dia. Ini kan ya memang hal yang manusiawi sebenarnya, saudara. Itu kenapa saya selalu berkata bahwa kita ini harus tune in terus ya, harus upgrade terus ya. Kita ini harus ya punya kepekaan yang kita asah terus hari demi hari. Nggak bisa berhenti, saudara. Yohanes Pembaptis ya mungkin ketika dia di penjara, kepekaannya nggak tajam lagi, mungkin ya kita nggak tahu ya, namanya penjara kan keterbatasan. Biar bagaimanapun sederhananya hidup Yohanes Pembaptis, dia punya pengaruh luar biasa dalam kehidupan. Ada satu buku yang mengatakan bahwa di zamannya Yohanes Pembaptis, hampir seluruh orang Yahudi kebanyakan itu percaya dia dan menerima baptisan dia. Ini orang yang luar biasa pengaruhnya. Jadi bayangkan ketika dia bebas dan punya pengaruh terus tiba-tiba terpenjara, ya ada faktor manusiawinya kan. Ya mulai down, ya mungkin depresi, kita nggak tahu sebenarnya. Karena banyak orang yang tiba-tiba terpenjara ya mengalami psikis yang berat. Jangankan di penjara, orang yang tadinya punya jabatan tiba-tiba pensiun atau nggak punya jabatan lain kan bisa power syndrome, pokoknya punya perasaan bahwa dia masih berkuasa tapi dia nggak punya kuasa lagi gitu. Jadi post power syndrome. Jadi habis punya kuasa dia punya efek sindrom atau permasalahan yang belum beres gitu. Dia belum bisa menerima dirinya yang tidak punya kuasa lagi.
Mungkin itu yang dialami oleh Yohanes Pembaptis ya. Sehingga akhirnya dia mempertanyakan, bener nggak sih kamu itu dia yang kami nantikan? Padahal sebelumnya dia sangat meyakini siapa Yesus. Bahkan dia menyerahkan muridnya untuk mengikut Yesus kan. Andreas salah satunya. Ya. Jadi kita ini memang harus bisa terima keadaan kita, sehingga logika dan iman kita itu bisa beriringan gitu, bisa sejalan gitu, saudara. Belajar dari Yohanes Pembaptis, kita juga akhirnya juga tidak boleh jumawa bahwa ketika hari ini kita bisa menganggap Yesus Tuhan, maka kita langsung berpikir selamanya kita akan menganggap Yesus Tuhan. Ya kan? Ya. Godaan dunia kalau kita nggak amengi atau pagari, itu bisa meracuni kita dan menghisap kita. Sehingga iman kita kepada Yesus ya lambat laun bisa berkurang dan bahkan kita bisa mengkhianati dia. Ini yang patut disadari dari peristiwa Yohanes Pembaptis ini, saudara. Yohanes Pembaptis, ya, kalau kita baca di dalam perkataan Tuhan tentang dia, memuji Yohanes Pembaptis dengan luar biasa. Bahwa di bawah kolong langit ini, ya, tidak ada orang yang dilahirkan dari seorang perempuan yang lebih besar daripada dia. Oh, luar biasa kan? Berarti yang namanya Julius Caesar, yang namanya Alexander Agung, Herodes Agung, kaisar-kaisar Roma lainnya, termasuk Kaisar Agustus di zaman Tuhan Yesus lahir, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yohanes. Bahkan nabi-nabi yang sudah melayani Elohim Adonai, Yahweh di perjanjian lama, itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan Yohanes Pembaptis. Ya, tapi orang yang disanjung Yesus ini juga masih punya rasa dilema tentang siapa Yesus. Ya, ketika dia dalam terisolasi terhadap dunia. Ya. Nah, Bapak Ibu, intinya kita jadi yang Tuhan taruhkan di hati saya, ya, kita harus terus menjaga iman kita. Nggak boleh merasa hebat, nggak boleh merasa cukup, nggak boleh bangga dengan apa yang sudah kita lakukan. Saya punya kenalan, saudara, yang merasa kalau dia sudah pendeta, dia sudah berkhotbah gitu, dia merasa bahwa orang-orang lain yang belum pendeta dan belum berkhotbah itu posisinya di bawahnya dia gitu. Dan ini menyedihkan bagi saya. Ada ayat yang mengatakan yang terdahulu bisa jadi terkemudian, yang terkemudian bisa jadi terdahulu. Apa yang rekan hamba Tuhan ini ekspresikan itu sesuatu yang bagi saya mencerminkan bahwa dia tidak bisa terima jika ada orang lain yang secara kasat mata di bawah dia bisa Tuhan pakai lebih gitu. Ya sedih gitu, saudara. Sedih saya menemukan ada orang-orang yang saya kenal seperti itu. Tapi saya tidak kaget. Kenapa? Karena Yohanes Pembaptis pun begitu. Jadi yang saya mau katakan kepada saudara bahwa kalau kita nggak sigap, kita nggak waspada, kita nggak berjaga-jaga, apa yang kita imani tentang Yesus di titik ini ke depan bisa berubah, saudara. Dan tentu hari ini di titik ini kita nggak kepengen itu terjadi. Tapi kalau kita nggak jaga apinya, kita nggak jaga hidup kita, attitude kita, karakter kita, sikap kita, iman kita nggak bertumbuh, maka one day kita bisa tidak lagi mengimani Yesus seperti yang kita imani hari ini. Maka kehausan kepada Tuhan Yesus itu harus seperti rusa yang merindukan aliran sungai.
Itu kenapa program ini saya buat, saudara. Supaya saudara yang saya tahu sudah Kristen, sudah hari Minggu ibadah, jadi terpancing lah untuk baca Alkitab setiap hari. Mulai menekuni Alkitab setiap hari, mendalami Alkitab setiap hari, menghidupi Alkitab setiap hari, membaca Alkitab setiap hari. Jadi saya sih berharap saudara gak pernah merasa dirimu lebih hebat dari orang lain ya. Saya berharap saudara gak pernah sampai pada titik saya sudah puas. Kita harus merasa bahwa semakin hari kita semakin tidak tahu siapa Tuhan. Sehingga kerinduan kita, penggalian kita terhadap Dia itu semakin dalam. Karena jujur saja, saya udah berkali-kali ngomong dalam program ini. Semakin saya membaca Alkitab, berusaha mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, saya semakin merasa bahwa semakin susah saya bisa mengenal Dia. Karena begitu besarnya Dia dan begitu kecilnya saya. Tapi meskipun demikian, saya berusaha. Dan itu yang membuat saya akhirnya terus merasa bahwa saya belum merasa hebat, saya nggak boleh merasa hebat, pintar, dan lain sebagainya. Saya berusaha menggali setiap hari. Bapak Ibu, sejak 7 tahun saya mengembalakan The Way, setiap khotbah hari Minggu, khotbah saya berbeda. Gak ada khotbah yang sama persis. Meskipun temanya, perikopnya, ayatnya sama, tapi pasti khotbahnya berbeda. Saya membuat materi khotbah, tapi saya hampir tidak pernah mengulang materi khotbah dalam kertas yang saya pegang itu, yang saya tulis ayat-ayat poin-poinnya itu untuk saya ulangi di khotbah di tahun depan, 2 tahun lagi. Apalagi saya sudah berkomitmen sejak ada channel YouTube The Warriors 6 tahun lalu, khotbah saya di-share di YouTube. Jadi tentu kalau ada khotbah yang diulang, ya tentu orang yang mengikuti khotbah di YouTube The Warriors akan sadar itu. Dan saya berusaha untuk membuat khotbah setiap minggu, khotbah yang baru, dan itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi ketika saya memahami bahwa saya ini nggak ada apa-apanya, meskipun saya harus, contohnya beberapa waktu yang lalu saya khotbah soal Simpson. Padahal Simpson itu udah berkali-kali saya khotbahkan. Khatam saya cerita Simpson itu, saudara, di otak saya. Alur ceritanya saya udah tahu gitu loh, saudara. Mungkin detail poin-poinnya, apa jumlah berapa yang dibunuh, soal misalnya apa namanya, ada yang tidak big deal gitu ya, mungkin saya bisa skip ya, bisa lupa gitu ya. Tapi rangkaian ceritanya Simpson dari dia apa dalam kandungan ibunya sampai dia mati itu, saya gambarannya begitu jelasnya. Tapi ketika saya kemarin membuat khotbah soal Simpson lagi, saya benar-benar mendalaminya lagi, membayanginya lagi, bertanya kepada Tuhan lagi. Karena saya merasa bahwa apa yang sudah saya gali tentang Simpson di masa lalu dalam khotbah itu belum apa-apa. Sehingga ketika saya harus mengulang lagi, mengkhotbahkan tentang kisah yang sama yakni Simpson, saya nggak buka tuh catatan khotbah saya yang dulu itu. Bahkan kemana juga saya nggak tahu, saudara. Ya saya berusaha menggali lagi, dan itu yang akhirnya membuat saya merasa semakin gue dalamin, semakin gue nggak bisa memahami dengan sempurna. Karena firman Tuhan itu begitu luasnya, begitu dalamnya, saudara. Ini saya sudah hampir 2 tahun, setahunan nggak khotbah soal akhir zaman lagi. One day dalam bulan-bulan ke depan mungkin saya akan mulai khotbahin akhir zaman lagi. Tapi saya berani jamin, khotbah saya tentang akhir zaman nanti ya tetap ada yang baru yang saya bisa bagikan kepada saudara. Jadi apa namanya,
apa yang kita bisa baca dari peristiwa di pasal 11 Matius tentang Yohanes Pembaptis ini mestinya menjadi pembelajaran buat kita untuk tidak jumawa, ya. Untuk kita akhirnya berjaga-jaga bahwa masalah dalam kehidupan kita bisa mempengaruhi iman kita. Kalau kita belum bisa mengimani Yesus dengan benar dan dengan tepat sesuai dengan kebenaran Tuhan. Itu ya, saudara ya. Ya, padahal Yohanes Pembaptis adalah orang yang luar biasa. Lebih daripada nabi, kata Tuhan Yesus bahkan. Dialah yang, kata Tuhan, diimani oleh orang Israel sebagai Elia yang akan datang lagi di akhir zaman. Jadi, Yesus mengapresiasi pelayanan Yohanes Pembaptis luar biasa memang. Yesus menaruh hormat tinggi kepada Yohanes Pembaptis. Dan kita akhirnya bisa memposisikan diri juga tentang Yohanes Pembaptis dari pengajaran Tuhan Yesus ini. Kalau saya mengagumi dia itu memang luar biasa tokoh ini. Dia anak seorang imam, tapi tidak meneruskan posisi keimaman bapaknya di Bait Allah. Ya kan? Padahal dengan jabatan atau anak imam, dengan darah imam yang ada dalam dirinya, itu membuat Yohanes Pembaptis itu sebenarnya sudah settle secara hidup. Karena dengan dia menjadi imam, melayani Tuhan di Bait Allah, hidupnya terjamin. Tapi kan Yohanes Pembaptis bukan imam di Bait Allah. Padahal bapaknya Zakaria jelas-jelas imam. Ibunya juga keturunan imam dari garis Harun, kalau kita membaca, seingat saya begitu ya. Kalau saya agak salah, maafkan. Saya pikir Zakaria, saya ingat Zakaria dan Elizabeth itu sama-sama keturunan Imam Harun. Artinya pure, dia punya darah murni. Ya. Coba nanti di cross check, saudara. Kalau saya salah, saya minta maaf. Tapi seingat saya iya. Ya. Tapi dia justru melayani di padang gurun. Dia meninggalkan Bait Allah kan. Sesuatu yang nyaman, sesuatu yang settle, sesuatu yang bisa membuat dia hidup tenang di dunia ini gitu loh. Nggak mikirin makan apa, nanti kalau punya keluarga hidupnya bagaimana, karena terjamin hidupnya. Tapi dia justru keluar dan melayani Tuhan mandiri dengan hidup di padang gurun, pakai baju dari kulit binatang, makanannya madu dan belalang dan lain sebagainya. Ini orang yang punya prinsip, orang yang benar-benar berani hidup di luar zona nyaman. Artinya Yohanes Pembaptis ini orang yang benar-benar punya idealisme tinggi, berprinsip tinggi, orang yang nggak mungkin bisa digoyahkan. Ya. Salah satu orang yang punya karakter luar biasa yang disampaikan di Alkitab kita. Dan lebih juga dengan pujian Yesus kepada dia, sebagai pribadi saya menaruh respek tinggi kepada Yohanes Pembaptis. Nah, ya di ayat terakhir tentang Yohanes Pembaptis ini Yesus juga berkata ya orang itu kalau sudah jahat ya begitu ya. Kalau Yohanes tidak makan, tidak minum ya, dibilang dia kerasukan setan. Kalau aku makan, aku minum, lihat ini seorang pelahap, seorang peminum. Jadi memang kembali di ayat-ayat ini Yesus ingin membagikan kebenaran kepada kita bahwa kita tuh nggak mungkin bisa diterima oleh semua orang. Maka jangan habiskan waktu dan energi kita untuk memuaskan semua orang gitu, maksud saya. Untuk bisa memuaskan semua orang. Jadi prinsipnya harusnya kita yang penting apapun yang kita lakukan tuh lakukan seperti untuk Tuhan. Jadi kita melakukan aja yang terbaik. Kalau yang terbaik yang sudah kita lakukan itu diapresiasi orang bagus, puji Tuhan. Kalau ada orang yang membuli kita, mengkritik kita, ya sudah sewajarnya memang itu terjadi. Ya. Jadi ya anggap aja itu angin lalu. Ya. Secara energi negatifnya kita anggap angin lalu, tapi kalau itu kritiknya membangun, kita
dipakai untuk kita memperbaiki, upgrade diri di masa depan. Ya dulu saya masih sedikit baperan, bahkan belum lama lah udah jadi gembala tuh, kalau ada orang yang gimana gitu ya, waduh saya pokoknya nggak terima lah gitu. Tapi lama-lama saya pikir juga, kalau ada orang nggak suka sama gaya saya, khotbah saya, tafsiran saya, ya udah gitu. Jadi ya kalau ada yang kayak gitu-gitu sekarang ini saya malas tanggepin gitu, udah lah biarin aja lah. Karena semakin saya belajar tentang sosial media, ya semakin saya sadar bahwa ada orang-orang yang memang di luar sana kerjaannya untuk mengkritik orang aja gitu, seolah-olah dirinya paling benar gitu. Jadi daripada saya meladeni orang-orang yang model begini, ya sudah, yang penting saya lakukan yang terbaik yang saya bisa lakukan seperti untuk Tuhan. Itu selesai bagi saya. Gitu ya saudara ya. Jadi semoga ya perikop soal Yohanes ini memberikan kita wawasan baru gitu ya, bahwa jangan berusaha untuk bisa memuaskan semua orang. Capek nanti kita, stres, depresi. Akhirnya kita jadi orang yang mungkin pemurung, pemarah ya, tidak akhirnya bisa bersyukur. Jadi lakukan saja yang terbaik, yang penting terbaik. Always do the best. Itu prinsip, saudara. Selalu lakukan yang terbaik, bukan untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Kalau kita sudah kerjakan itu, ya respon siapapun dari manusia manapun, ya udah, dipuji kita nggak besar kepala, dihujat kita nggak marah. Itu keren, pakai bingit. Perikopnya Yesus mengecam beberapa kota. Ayat 20. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Ya, menarik ya. Jadi di kota-kota yang nggak bertobat itu paling banyak Yesus melakukan mujizat. Mujizat dilakukan di kota-kota yang tidak bertobat, dan Yesus mengecam kota-kota itu karena sudah melihat mujizat tapi nggak mau bertobat. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Betsaida, Kapernaum, ya, Korazim, itu kota-kota yang banyak mujizat dicatat Alkitab, di mana Yesus melakukan hal-hal heran di situ. Tapi kota itu tetap gak bertobat. Kapernaum, saudara, ya, tempat Petrus, mertua Petrus di situ disembuhkan, orang banyak yang datang ke tempat itu disembuhkan. Kapernaum itu kan suatu kota yang di Matius awal itu tempat di mana Yesus memulai pelayanan dengan bombastis. Tapi kota itu nggak bertobat. Ya. Dan Tuhan bilang, kalau saja ada mujizat yang kulakukan di kotamu Kapernaum terjadi atas Sodom, maka Sodom pasti bertobat dan kota itu masih berdiri. Maka nanti di akhir zaman, tanggungannya Sodom lebih ringan daripada tanggungan. Ini artinya apa, saudara? Kembali kalau saya sebagai hamba Tuhan, ya akhirnya saya nggak terlalu jadi baperan gitu ketika ada orang yang sudah saya tahu mengalami mujizat tapi masih bebal, keraskan hati, udah tahu firman tapi masih berdosa, udah tahu firman tapi masih melanggar firman dengan sengaja. Ya sudah, saudara, mau gimana? Ya. Makanya saya selalu berkata bahwa orang kalau bersaksi mendapatkan mujizat itu ya harus konsisten. Karena banyak orang yang bersaksi dapatkan mujizat itu bisa bersaksi bagus bagi Yesus. Itu di awal-awal dia terima mujizat. Tapi seterusnya, apakah seperti itu? Kalau Bapak Ibu membaca tentang Kapernaum misalnya, ketika Yesus melakukan mujizat di rumahnya Petrus dan orang banyak datang ke situ, semua orang takut akan Tuhan, memuliakan Tuhan.
Tapi ternyata kota itu nggak bertobat. Ketika hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, kota itu kembali pada siklus awalnya, di mana memang tidak bertobat dan tidak percaya kepada Yesus. Makanya saya lebih menghargai orang yang bersaksi 10 tahun yang lalu saya punya kesaksian. 15 tahun yang lalu saya punya kesaksian. Bagaimana saya dijemput Tuhan. Dan sampai hari ini, 15 tahun kemudian, 10 tahun kemudian, 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, orang yang punya kesaksian belasan tahun atau puluhan tahun yang lalu itu tetap firm dalam imannya kepada Tuhan. Daripada saya dapat mujizat kemarin, saudara. Nah, sebab kalau baru dapat mujizat kemarin itu ya masih percaya gitu. Masih believe sama Yesus, orang baru kemarin. Tapi minggu, bulan, tahun berganti masih bisa nggak hal yang sama dilakukan? Kalau saya sih mengapresiasi kesaksian orang seperti itu. Bukan saya berarti berpikir atau menganggap orang yang baru kesaksiannya kemarin, atau minggu kemarin, atau bulan kemarin itu nggak benar. Bukan itu isunya. Bolehlah bersaksi. Kita harus bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan atas kita kan, kepada orang lain, supaya orang lain melihat Tuhan dan bisa percaya kepada Tuhan yang kita sembah, yang memberkati kita. Tapi kesaksian itu ya harus diuji juga gitu. Ya. Itu yang ya mungkin memang saya berbeda dengan orang lain gitu ya. Tapi kalau orang bersaksi baru kemarin ya saya mengapresiasi, puji Tuhan. Tuhan memberikan mujizatnya padamu. Tapi dalam hati saya ya terus terekspresi dalam kata-kata saya ya pertahankan itu. Mujizat itu setiap hari. Ya, saya mau lihat kamu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Seperti kalau saya selalu memimpin upacara sakramen pernikahan. Perjanjian nikah kudus di gereja. Sekarang kalian bisa berjanji sehidup semati di hadapan Tuhan dan jemaat. Tapi bagaimana kalian bisa konsisten mempertahankan itu sampai nanti maut memisahkan kalian di putih rambut kalian? Ya kan? Nah, ini kan harus diuji. Jadi dengan ini juga saya yakinnya santai saja gitu kalau ada orang yang saya layani terus menolak pelayanan. Santai aja, ya. Sebab orang yang menolak pelayanan yang saya lakukan dengan tulus, ya kalau saya pakai ayat ini sedih kalau dia tidak bertobat. Karena tanggungannya akan berat sekali di akhir zaman nanti. Ajakan juru selamat ayat 25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan kepadanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan." Ini ayat-ayat yang populer, saudara. Perikopnya ajakan juru selamat. Tuhan Yesus berkata menarik sekali nih kalau saya membaca di ayat 27-nya, saudara ya. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Ya, perhatikan ya. Tidak ada seorang pun yang mengenal anak selain Bapa, tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Jadi yang bisa mengenal Bapa itu hanya anak, hanya Yesus. Yang mengenal Yesus itu hanya Bapa. Tapi menariknya kalimat berikutnya. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan kepadanya. Jadi ketika Yesus berkenan kepada kita, maka Bapa akan mengenal kita dan kita bisa mengenal Bapa. Seperti layaknya Yesus dikenal Bapa dan mengenal Bapa. Nah, orang-orang yang bisa mengenal Bapa dan dikenali Bapa itu harus jadi orang yang dalam kriteria Yesus berkenan padanya.
Ini dikembalikan kepada Bapak Ibu dan saya. Apakah kita adalah orang yang berkenan di hati Yesus? Kalau saya berkenan kepada seseorang, tentu saya sudah melihat attitude-nya, sikapnya, etikanya, budayanya, tata kramanya, sikap hidupnya. Maka saya bisa berkenan kepada orang ini. Benar nggak, saudara? Kita bisa berkenan kepada orang ketika kita tahu siapa dia. Pertanyaan saya kepada saudara dan semua yang mengikuti program ini, apakah Tuhan sudah berkenan kepadamu? Karena kau memang sepanjang hidupmu berusaha untuk melakukan hal-hal yang baik yang menyenangkan hati Dia. Selama kita ada di perkenanan hati Tuhan Yesus, maka kita akan bisa mengenal Bapa. Bukan cuma bisa mengenal Bapa, tapi Bapa juga mengenal kita. Ketika Dia mengenal kita, apa yang menjadi kekhawatiran kita lagi, ketakutan kita lagi gitu. Sebab kalau Bapa sudah mengenali kita, maka bahasa saya itu kita ditandai sama Dia. Ketika kita ditandai sama Dia, maka ketika ada orang yang mengusik orang yang ditandai Bapa ini, maka orang-orang itu akan berhadapan dengan Bapa sendiri kan. Siapa musuh kita? Tidak ada, gitu kan? Jadi jadilah orang yang berkenan di hati Tuhan Yesus. Jadikanlah dirimu orang yang berkenan. Ya sederhananya jadilah orang yang baik, orang yang benar, orang yang haus akan Tuhan. Orang yang mau dekat dengan Yesus, mau belajar tentang Dia, melakukan semua perintahnya, menjauhi larangannya. Dengan normatif, Bapak Ibu bisa dalami lebih lagi. Ya. Orang yang benar-benar mengasihi orang lain. Ketika dia punya iman, jangan mengkafir-kafirkan orang. Jangan menjelekkan atau merendahkan orang lain. Saya dalam khotbah minggu kemarin kan cerita sama saudara. Ada orang tanya macam-macam sama saya, gitu. Saya jawab karena bagi saya, ya orang bertanya masuk nggak saya jawab gitu kan. Tapi intinya di terakhir-terakhirnya ketika saya tanya, ya iman dasar saudara gimana gitu. Dia jawabnya, ya kalau saya punya iman dasar Kristen, pokoknya salah satunya kalau soal pembaptisan yang benar itu ya yang dilakukan oleh gereja dia gitu. Dalam hati saya, waduh, saya bukan gereja dia dan saya bukan pendeta dari gerejanya dia. Berarti yang saya lakukan selama ini dan gereja saya lakukan selama ini dalam hal pembaptisan tidak benar menurut orang ini. Saya dalam hati saya, Tuhan, ini orang dari tadi nanya-nanya sama saya soal teologi, soal iman, soal Alkitab, soal tafsiran. Terus dia bilang, saya adalah orang yang tidak layak membaptis karena saya tidak masuk kriteria yang dia berikan. Lalu ngapain tadi dia tanya sama saya soal banyak hal gitu kan? Saya geli aja gitu. Ya, kalau dulu mungkin sakit hati, tapi saya malah geli, ketawa. Ini kok ada orang lucu begini gitu ya. Kalau dia bertanya sama saya, ya mestinya kalau bertanya sama seseorang, orang ini percaya sama orang itu dong. Iya kan? Ngapain dia bertanya sama saya kalau dia nggak percaya sama saya? Tapi ternyata di akhirnya dia tidak percaya sama saya karena dia berpikir bahwa ya apapun yang saya kerjakan itu nggak sah. Karena bukan bagian dari kelompok gerejanya gitu. Saya bilang ini sengklek, saya bilang. Orang seperti ini tuh gimana gitu saudara. Dan saya sedih, dan ini bukan satu dua, saya mengalami banyak hal gitu saudara. Jadi jadilah orang yang berkenan di hati Tuhan Yesus. Ya, sebagai tubuh Kristus, gereja, kita harus menghargai yang lainnya. Kalau Bapak Ibu di Due, Bapak Ibu harus menghargai jemaat gereja lain. Dari gereja Protestan kah, Injilika, Reform kah, Protestan kah, Katolik kah, hargai saudara perbedaan itu. Jangan menganggap dirimu yang paling benar sendiri. Kalaupun kita mengimani kita benar, ya itu untuk kita saja, tapi jangan diekspresikan gitu.
Sehingga kita akhirnya melukai perasaan saudara sesama Kristen yang lainnya dengan ucapan kita. Ya. Ya itu Yesus sih yang saya tahu mengajarkan begitu gitu ya. Dan di kalimat terakhirnya kan keren di ayat ini. Ini saya masih ingat kalimat ini karena Matius 11 ayat 28 ini, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan padamu. Itu zaman saya kecil ada hiasan dinding. Di zaman saya kecil di tahun 80-an, 90-an itu hiasan dinding ya. Dari gipsum ya. Pokoknya dari putih, yang putih itu kan gipsum ya. Apa ya? Pokoknya kayak semen putih begitu saudara, yang kita biasa beli di toko buku Immanuel. Zaman dulu saya kecil, akses untuk pergi ke toko buku Immanuel, toko buku BPK Gunung Mulia di Jakarta itu kan susah. Karena ya kendaraan zaman tahun 80-an kan masih naik angkot, kali mungkin juga belum ada. Jadi itu saya masih ingat saya dapat itu dari lomba-lomba di gereja. Misalnya lomba Natalan, kita ada perlombaan apa, baca Alkitab, terus saya dapat hadiah itu ya. Kecil gitu kan. Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban. Itu teringat-ingat sampai sekarang masih ada itu. Itu udah seumuran saya, berarti itu hiasan itu masih ada di rumah ibu saya. Setiap saya ke rumah ibu saya selalu baca itu. Itu biasa dulu, zaman dulu ya, tahun 80-90-an tuh kita bisa beli itu ya di acara-acara bazar gereja. Jadi kalau ada gereja bikin bazar ya, ada gereja tetangga yang kita diundang untuk jadi ke acara itu, ada bazar, kita bisa beli pakai kupon. Zaman dulu kan gitu, beli kupon harga 10 ribuan, 20 ribuan, terus kita bisa bentukan barang sambil kita mendukung program itu. Biasanya kalau bikin bazar itu, gereja itu bikin pembangunan gereja itu mau bikin acara apa, sehingga ada aksi penggalangan dana dan lain sebagainya. Jadi ayat ini di ayat 28 tuh ayat yang melekat. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku memberikan kelegaan pada. Jadi datang kepada Tuhan. Beban berat, letih lesu. Nggak usah curhat lah, Tuhan tahu isi hati kita yang paling dalam. Bersimpuh aja di kakinya Dia. Serahkan segala kekhawatiranmu, ketakutanmu pada Dia. Biarlah Dia nanti membebat setiap luka-lukamu. Dia Allah yang Maha Kasih. Ya. Dikatakan di ayat 29 juga ini menjadi kekuatan buat saya, untuk saya paling enggak ya, yang saya sharingkan kepada saudara supaya saya terus melayani Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang. Kuk itu beban. Ya. Tapi dikatakan belajarlah padaku, ya. Aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Karena kuk beban yang kupasang itu enak, dan kuk atau beban itu ringan karena aku yang memberikannya. Ya, mana ada kuk ringan? Kalau kita lihat kuk itu kan seperti kayu yang ada di pundaknya kerbau atau sapi yang kita pakai untuk membajak sawah. Kalau Bapak Ibu nggak tahu, coba browsing aja di internet lah gitu ya, gambar sapi membajak, itu ada kuk. Zaman sekarang mungkin sulit kita temukan ada orang di pedesaan sekalipun yang membajak pakai sapi gitu ya. Rata-rata sekarang membajak sudah pakai traktor, lebih cepat, lebih efisien, dan lebih murah mungkin dibanding pelihara sapi. Ya, sapi kalau pelihara kan harus nganggon rumput segala macem, mahal gitu ya. Tapi zaman saya kecil dulu kalau ke rumah mbah saya, eyang saya, itu masih punya sapi ya, pluntang pluntung pakai lonceng dari tembaga gitu, pluntang pluntung gitu ya. Kalau begitu langsung sapi kita lihat ke depan, karena meskipun gimana kan saya lahir di Jakarta gitu, lihat sapi jarang banget gitu ya. Dan kalaupun lihat sapi di sekitar Jakarta ya kurus-kurus ya. Kalau di sapi di kampung kan gemuk-gemuk gitu ya. Lagi nyeret tarik pedati atau dibawa sama Pak Petani untuk dibawa ke sawah ya, ada bajaknya gitu ya. Ya itu kan kita bisa lihat. Jadi kuk itu berat, kayu saudara. Tapi kata Tuhan, berat beban yang kuberikan padamu itu ringan. Jadi jangan nganggap beban kita tuh berat gitu, saudara. Meskipun memang mungkin berat. Sebab kalau kita sadar beban ini ada, kita pikul. Karena Tuhan yang menyuruh kita mikul dan menaruhkannya di pundak kita, maka jalani aja. Wah, kalau ngomongin beban kuk yang saya
pikul sebagai seorang hamba Tuhan dan juga gembala atau pemimpin gereja itu berat minta ampun kalau mau dihitung beratnya, saudara. Tapi saya jalani aja santai gitu, ya. Bisa langkah 2 kaki maju ke depan, puji Tuhan. Bisa 1000 langkah, puji Tuhan. Bisa melewati hari ini, puji Tuhan. Bisa melewati bulan ini, puji Tuhan. Meskipun harus ada beberapa tahun ke depan yang harus saya jalani gitu ya, karena pikul hook ini sampai beberapa tahun ke depan gitu ya. Tapi saya nggak mau mikir ke depan, ya lewatin aja dulu hari-hari demi hari. Kekhawatiran hari ini untuk hari ini, esok punya kekhawatirannya sendiri. Dan ini susah, saudara, untuk dimengerti kalau saudara nggak mau menghidupinya gitu. Kalau saudara sudah mau menghidupinya, saudara ngerti omongan saya ini. Jadi kita bisa tune in nih kalau saudara sudah sama kayak saya menghidupi firman Tuhan ini. Dan kalau saudara belum, saya memprovokasi saudara untuk mulai menghidupi firman Tuhan ini. Ya. Cook apa itu? Kalau saya tadi pelayanan, mungkin saudara cook sebagai kepala rumah tangga, sebagai seorang istri, suami, orang tua, anak, pegawai, usahawan, bisnismen, apapun itu saudara. Kalau Tuhan yang perintahkan dan Tuhan yang pasang itu di bahu kita, meskipun tuh kayaknya beratnya luar biasa, orang juga melihat, aduh kasihan banget ya, jalan aja. Mungkin awalnya kita jalannya tertatih-tatih karena berat memang, tapi kalau dari Tuhan, nah itu ringan. Jangan dipikirin cooknya, pikirin aku yang memang mempercayakan cook ini untuk kau pikul. Udah gitu aja saudara. Kalau udah gitu santai, karena God will make a way. Aduh. Semoga saudara bisa memahami yang saya sampaikan dan menghidupinya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti. Ya, tundukkan kepala kita doa. Mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini kami selesaikan Matius pasal yang ke-11. Doa agar kami bisa jadi pelaku firman, bukan cuma pendengar firman atau pembaca firman. Mampukan kami Roh Kudus agar di sepanjang sisa hidup kami bisa menyenangkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Ampuni salah dosa kami. Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami serahkan tubuh, jiwa, roh kami hanya untuk-Mu. Pakailah kami sesuka-sukamu Tuhan. Haleluya. Amin. Semoga saudara diberkati dan berharap sungguh saudara membagikan program ini kepada yang lainnya supaya ada efek domino gitu, sehingga yang lain juga boleh bertumbuh bersama dengan komunitas The Warriors Digital Ministry. Sama-sama kita bergandengan tangan untuk berjalan menuju ke rumah Bapa nantinya. Karena kita nggak tahu kapan kita akan dijemput Tuhan. Tapi kalau kita bersama-sama bergandengan tangan dengan tujuan yang sama, dengan gaya yang sama, gairah yang sama, hidup yang sama, saya percaya kita semua akan sampai nantinya di waktunya Tuhan tentunya di Yerusalem baru, di sorga yang kekal itu. Selamat malam, selamat istirahat, God bless you all. Haleluya.